Siswa di SD Negeri 48 Kecamatan Jambi luar kota mengikuti kegiatan belajar secara daring. Pemprov Jambi tetapkan status bencana hidrometeorologi menjadi tanggap darurat. Majelis Hakim menjatuhkan vonis selama 10 tahun kurungan penjara terhadap mantan Direktur Bank Jambi, Yunsak Helhalkon. Selamat sore pemirsa, hari ini Jumat 12 Januari 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dan terbaru dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, saudara redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, ratusan rumah warga di Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muaro Jambi terdampak luapan air Sungai Batanghari. Dan untuk itu warga berharap adanya bantuan makanan dari pemerintah daerah. Beginilah kondisi luapan Sungai Batanghari yang menggenangi pemukiman rumah warga di Desa Sarangburung, Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan catatan pemerintah desa, 400 rumah warga terdampak luapan air Sungai Batanghari bagian ulu. Ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter. Meski digenangi air, namun tak menyurutkan sebagian warga untuk beraktivitas. Warga dan pemerintah desa berharap ada bantuan logistik berupa makanan dari pemerintah daerah untuk warga yang terdampak banjir yang telah berlangsung 5 hari. Banjir ini lama di desa kami, ya terpaksa kami melalui dana RIDI nantinya musyawarah khusus untuk membantu daripada kebutuhan warga. Tapi kita lihat kondisi terkini lah dulu. Selain menggenangi bagian halaman dan bawah rumah warga, luapan air Sungai Batanghari juga menggenangi jalan poros desa. Selain limpahan air Sungai Batanghari, banjir yang menggenangi pemukiman warga ini juga diperparah dengan tingginya intensitas hujan yang mengguyur desa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan rumah di 3 RT di Kelurahan Tanjung Pasir, seberang kota Jambi terdampak banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Batanghari. Tingginya curah hujan dan kiriman air dari hulu membuat debit air sungai terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Ratusan rumah warga yang berada di kawasan seberang kota Jambi terdampak luapan Sungai Batanghari yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski luapan air belum masuk ke dalam rumah warga, namun membuat akses jalan warga terputus. Lurah Tanjung Pasir, Sugeng mengatakan khususnya di kawasan Kelurahan Tanjung Pasir, terdapat 3 RT yang terdampak langsung dari luapan air Sungai Batanghari. Sejak beberapa hari terakhir, luapan air terus meningkat dan diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Saat ini warga belum mengungsi dan terpaksa menggunakan perahu untuk transportasi sementara selama banjir. Di Kelurahan Tanjung Pasir ini semuanya ada 6 RT, kurang lebih semuanya memang terdampak dari luapan air Sungai Batanghari tentunya. Dikarenakan juga karena sekarang juga musim penghujan dan mungkin tahun-tahun sebelumnya mungkin pernah juga ngalaminya, yang jelas. Selama meningkatnya debit Sungai Batanghari, masyarakat dihimbau lebih waspada saat beraktivitas di pinggir aliran sungai. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa dari dampak banjir. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, banjir di Kabupaten Batanghari saat ini semakin meluas dan juga mengenangi 12.000 lebih pemukiman warga. 2 kecamatan diklaim masuk dalam kategori waspada banjir. Banjir di Kabupaten Batanghari kian meluas. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, ketinggian air yang merendam pemukiman warga masuk status tanggap darurat. Berdasarkan data sementara BPBD Batanghari, 12.373 kepala keluarga di 7 kecamatan menjadi korban banjir. Bahkan Kecamatan Marosoboulu dan Mersam masuk kategori darurat atau waspada banjir. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Bebi Andihara, mengatakan upaya penanggulangan di lokasi banjir telah dilakukan.
Salah satunya mendirikan tenda untuk tempat pengungsian warga yang terdampak. Kalau semua rumah yang terdampak banjir oleh kiriman tersebut dapat kita verifikasi ada sekitar 12.373. Cukup darurat itu kecamatan yang sudah dikategorikan waspada awas, ya, itu daerah Mosobo Ulu dengan Mersam. Dalam waktu dekat, BPBD Batanghari akan menempatkan petugas di titik banjir yang cukup parah. Upaya itu dilakukan untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang pemukimannya terendam banjir. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, wilayah terdampak banjir di Kabupaten Batanghari kian meluas, membuat Pemkab mengklaim belum dapat menyalurkan bantuan. Pemkab Batanghari beralasan masih melakukan inventarisir jumlah warga yang terdampak banjir. Banjir yang melanda Kabupaten Batanghari kian meluas. Namun, Pemkab Batanghari belum menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan kesehatan kepada korban. Pemkab Batanghari mengklaim belum disalurkannya bantuan kepada korban banjir karena masih melakukan pendataan terhadap jumlah kepala keluarga yang terdampak. Saat ini validasi data masih dilakukan pihak kecamatan agar penerima bantuan tepat sasaran. Sekda Batanghari Muhammad Azan meminta warga atau korban banjir untuk bersabar karena penyaluran bantuan harus sesuai prosedur. Ya, untuk sampai saat ini tentu pemerintah sudah melakukan tahapan-tahapan dalam rangka untuk penyaluran tersebut. Dan insya Allah melalui bentuk BPBD dan OPD teknis terkait dengan data nanti yang sudah terkumpul dan apa yang mestinya pemerintah bantu, yang mungkin dalam bentuk sembako atau bentuk-bentuk lain, sekali lagi itu tetap kita salurkan. Tak hanya bantuan, Pemkab Batanghari juga akan menyiapkan dapur umum di setiap wilayah terdampak banjir. Dapur umum itu didirikan sebagai penunjang dalam memenuhi kebutuhan seluruh korban. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, luapan air Sungai Batanghari tak hanya menggenangi pemukiman warga, tapi juga gedung sekolah. Dan untuk itu akibatnya ratusan siswa SD Negeri 48 Jaluko terpaksa harus mengikuti proses belajar mengajar secara daring. Siswa kelas 1 hingga 4 SD Negeri 48 Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi terpaksa harus belajar dari rumah atau secara daring. Kebijakan itu dilakukan karena ruang belajar siswa terendam banjir. Salah seorang guru, Saiki, mengatakan ada 137 siswa yang mengikuti proses belajar mengajar secara daring. Pembelajaran ini telah berlangsung sejak 9 Januari lalu. Sementara untuk kelas 5 dan 6, siswanya yang berjumlah 55 orang masih belajar secara tatap muka di ruang kelas karena ruang belajar tidak terdampak banjir. Melihat kondisi air yang semakin meninggi dan air juga sudah masuk ke kelas, akhirnya untuk kelas 1 ditambah lagi kelas 2, 3, dan 4. Kelas 4 hari ini sudah mulai diliburkan. Untuk kelas 5 dan kelas 6 kebetulan kelasnya agak tinggi, berarti yang itu masih belajar di tatap muka di kelas. Untuk mengantisipasi meningkatnya debit air, guru mulai melakukan evakuasi fasilitas sekolah seperti bangku, buku pelajaran, dan fasilitas lainnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, menerima usulan kenaikan status kebencanaan dari 5 daerah. Pemerintah Provinsi Jambi kembali menaikkan status bencana hidrometeorologi tahun 2024 menjadi tanggap darurat. Hal ini untuk mempermudah penanganan dan penanggulangan bencana. Pemerintah Provinsi Jambi kembali menaikkan status bencana hidrometeorologi tahun 2024, yakni untuk bencana banjir, tanah longsor, hingga angin kencang menjadi tanggap darurat setelah sebelumnya berada pada kategori siaga. Status tanggap darurat bencana ditetapkan pemerintah setelah adanya usulan kenaikan status kebencanaan dari 5 daerah, yang 4 diantaranya sudah terdampak banjir besar pada awal tahun 2024. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, 5 daerah yang mengusulkan kenaikan status tanggap darurat bencana, yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo, Tebo, serta Kabupaten Batanghari. Keputusan menaikkan status kebencanaan dilakukan Pemprov Jambi untuk memudahkan langkah-langkah penanganan dan penanggulangan bencana di daerah.
Langkah strategis pengendalian bencana juga untuk mempermudah pengusulan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Hingga saat ini, Pemprov sudah menyalurkan bantuan bencana hidrometeorologi untuk 4 daerah guna penanganan bencana di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo, dan Tebo. Kejadian banjir ya, ada 4 kan yang sudah Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, sama Tebo. Nah sekarang tambah lagi nih, siap-siap nih, itu Batanghari. Nah, 5 kabupaten ini sudah menetapkan status tanggap darurat, ya, tanggap darurat banjir. Statusnya sudah tanggap darurat. Artinya ini harus kita semua pihak sudah mewaspadai ini, dan Pemprov pun tadi sudah tinggal ditandatangani Pak Gubernur saja untuk penetapan status tanggap daruratnya. Ya. Tapi paling penting adalah kabupaten. Dan provinsi alhamdulillah sudah membantu di 4 wilayah itu. Sungai Penuh, Kerinci, Bungo, dan Tebo sudah kita bantu. Ada sih beberapa rincian bantuannya itu ya. Ada juga bantuan uang juga ada, dan operasional dengan, kemudian ada juga bantuan-bantuan yang lain. Artinya sudah kesiapsiagaan, kemudian siaga kita naik lagi ke tanggap darurat yang untuk 5 kabupaten ya. Status tanggap darurat bencana hidrometeorologi tahun 2024 untuk sementara ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi hingga bulan Februari dengan menyesuaikan kondisi cuaca di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Batanghari menemukan ribuan surat suara yang rusak dan juga kurang. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, KPU Bungo saat ini telah menerima 533 kotak surat suara untuk DPR RI. Surat suara tersebut merupakan logistik pemilu yang terakhir diterima oleh KPU Bungo. KPU Bungo kembali menerima distribusi logistik pemilu berupa surat suara DPR RI. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan surat suara DPR RI merupakan logistik terakhir yang diterima. Proses distribusi surat suara dikirim dari Provinsi Sumatera Selatan dalam 1 armada truk kontainer yang berisi surat suara DPR RI untuk Kabupaten Tebo dan Bungo. Logistik surat suara itu dikawal pihak Polres Bungo hingga ke gudang. Datang surat suara untuk pemilihan DPR RI sebanyak 533 kali. Posisinya sekarang bisa kita saksikan lagi diangkut dari mobil ke tempat penyimpanan atau gudang kita. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan lakukan lipat sortirnya untuk surat suara yang datang ini. Armidis menambahkan surat suara DPR RI yang diterima mencapai 266.187 lembar. Surat suara DPR RI yang diterima akan segera dilakukan penyortiran dan pelipatan. Mohriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Batanghari mendapatkan ribuan lembar surat suara yang rusak serta kekurangan dalam pengiriman. Permasalahan itu telah disampaikan oleh KPU Batanghari melalui aplikasi sistem logistik. Berdasarkan hasil penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan KPU Kabupaten Batanghari, ditemukan 564 lembar surat suara yang rusak dan 1.461 lembar surat suara DPRD Batanghari dan Provinsi Jambi yang kurang. Kekurangan surat suara juga terjadi pada surat suara DPD RI dengan jumlah 394 lembar dan 12 lembar dalam keadaan rusak. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan kerusakan terdapat pada sisi surat suara yang mengalami robek dan bercak tinta menempel di kolom kertas. Untuk mengatasi kekurangan ribuan surat suara, KPU Batanghari telah menyampaikan temuan itu ke pihak penyedia jasa cetak, serta KPU RI dan Provinsi Jambi melalui aplikasi sistem logistik atau SILOG. Sudah melakukan sortir lipat suara DPR di Provinsi dan DPR di Kabupaten Batanghari. Ada yang rusak, sobek dulu. Kemudian ada juga tinta
di posisi kolom. Nah, jadi ada tinta di kolom dan itu tembus depan belakang. Nah, itu kita carikan tinta. Ahmad Halim berharap proses pendistribusian kekurangan surat suara segera dilakukan agar tahapan kelengkapan logistik pemilu segera rampung. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Provinsi Jambi mengembalikan 17 dari total 18 berkas laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilu. Pengembalian LADK tersebut karena belum lengkap dan juga sejumlah indikator tidak terpenuhi. KPU Provinsi Jambi telah menerima berkas 18 partai politik peserta pemilu terkait laporan awal dana kampanye atau LADK. Dari 18 LADK, hanya satu parpol yang dinyatakan lengkap, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara 17 parpol lainnya dikembalikan dengan alasan belum lengkap. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, dari hasil pemeriksaan ditemukan ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi. Di antaranya dokumen laporan dana kampanye calon anggota DPRD yang belum ditandatangani, salah unggah formulir, dan lainnya. KPU memberikan tenggat waktu selama 5 hari kerja terhitung sejak 8 hingga 12 Januari 2024. Jika seluruh berkas telah diperbaiki dan dianggap selesai, maka laporan tentang LADK akan diserahkan kepada auditor untuk dilakukan audit kepatuhan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, suara pemilih di Provinsi Jambi didominasi oleh pemilih pemula. Dari 2.676.107 jumlah DPT, 54,8%-nya merupakan pemilih pemula. Suara pemilih di Provinsi Jambi didominasi pemilih pemula. Berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Jambi, jumlah DPT di Provinsi Jambi pada pemilu 2024 mencapai 2.676.107 pemilih. Jumlah itu terdiri dari 1.350.151 pemilih laki-laki dan 1.325.956 pemilih perempuan. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Syaroni mengatakan, dari 2,6 juta lebih jumlah DPT, 54,8% atau 500.000 lebih merupakan pemilih pemula berusia 17 hingga 24 tahun. Di Jambi ya, untuk semua jumlah DPT kita itu jumlahnya ada sekitar 2,6 juta ya pemilih ya. Nah 54%, 54,8% itu ada pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula kita sangat signifikan, umur 17 sampai 24 tahun itu ya kisaran sekitar 500 lebih ya, 591 orang lebih ya. 2,6 juta lebih jumlah DPT tersebar di 11.160 TPS dalam 144 kecamatan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan penyortiran dan juga pelipatan surat suara pemilu 2024. Dan pada proses tersebut ditemukan surat suara yang rusak. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah selesai melakukan pelipatan 1.276.162 lembar surat suara. Jutaan surat suara yang telah dilipat itu terdiri dari 319.586 surat suara presiden dan wakil presiden, 317.948 surat suara DPD RI, 320.032 surat suara DPRD Provinsi, dan 318.596 lembar surat suara DPRD Kabupaten. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan, masing-masing jenis surat suara masih ada kekurangan. Pada proses penyortiran yang dilakukan petugas, ditemukan surat suara yang rusak. Kerusakan telah disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi agar dapat segera digantikan oleh pihak percetakan. Yang rusak yang untuk presiden itu ada 56 surat suara yang rusak, yang DPD RI ada 5 surat suara yang rusak, DPR Provinsi ada 160 yang rusak. Untuk DPRD Kabupaten itu ada di Dapil 1 ada 58 yang rusak, Dapil 2 ada 2 yang rusak, Dapil 3 ada 3. Dapil 4 itu ada 58 dan Dapil 5 itu ada 2.
KPU Muaro Jambi hingga saat ini masih kekurangan 327.818 lembar surat suara dari jumlah kebutuhan 1.603.980 surat suara. Jumlah itu termasuk 320.796 surat suara DPR RI yang belum dilakukan penyortiran dan pelipatan. Al-Mutakin memastikan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara tidak ditemukan kendala yang berarti. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi saat ini telah mulai mempersiapkan mekanisme kampanye rapat umum dan juga materi iklan kampanye peserta pemilu 2024. Penyelenggaraan pemilu harus memberikan hak, kesempatan dan juga perlakuan yang adil kepada seluruh peserta pemilu. Kampanye rapat umum dan iklan di media massa akan dilakukan selama 21 hari yang dimulai pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Berbagai persiapan tengah dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi, termasuk mempersiapkan iklan yang difasilitasi oleh pihak penyelenggara. Anggota KPU Provinsi Jambi, Edison, mengatakan pihaknya akan berupaya memberikan hak dan kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh peserta pemilu, terutama dalam hal penentuan jadwal dan zona rapat umum, pasangan calon DPD dan partai politik, termasuk iklan kampanye di media massa. Edison menegaskan KPU menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi penayangan iklan kampanye untuk setiap peserta pemilu dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran negara. Untuk iklan kampanye pemilu dilaksanakan selama 21 hari mulai tanggal 21 Januari sampai 10 Februari tahun 2024. Yang kita fasilitasi itu yang pertama KPRI memfasilitasi untuk peserta pemilu partai politik dan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum, jumlah iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU diantaranya media cetak, media elektronik, dan media online. Iklan kampanye yang difasilitasi hanya untuk pasangan Capres-Cawapres, calon DPD RI, dan parpol peserta pemilu 2024. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil didampingi Danrem 042 Garuda Putih Jambi Brigjen TNI Rahmat dan juga rombongan mengunjungi Makodim 0419 Tanjab. Kunjungan tersebut, Saudara, sekaligus untuk bisa melakukan pengecekan kesiapan pengamanan pemilu 2024. Kedatangan Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil dan Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Rahmat bersama rombongan disambut Dandim 0419 Tanjab Letkol ARM Dwi Sutaryo dan jajaran beserta Ketua Persid KCK Korcap 26 Dim 0419 Tanjab dan pengurus. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil mengatakan kunjungan ke Kodim 0419 Tanjab untuk meyakinkan anggotanya agar mengerti tugas dan tanggung jawab menjelang pemilu 2024. Bahkan Pangdam 2 Sriwijaya telah melakukan pengecekan satu persatu terkait tugas dan tanggung jawab anggota TNI AD dalam menjaga netralitas. Karena pesan dari Panglima TNI, pesan dari Kepala Staf Angkatan Darat bahwa TNI netral dalam pelaksanaan pemilu. Dan saya cek satu-satu, ternyata mereka sudah mengerti tugas dan tanggung jawab dalam menjaga netralitas TNI. Yang kedua, saya juga mengecek tentang kesiapan pengamanan pemilu pada Dandim, pada Danramil, dan juga kepada Babinsa. Selain menginstruksikan netralitas TNI dalam menghadapi pemilu 2024, Pangdam 2 Sriwijaya juga melakukan pengecekan kesiapan pengamanan pemilu pada Dandim dan Ramil hingga Babinsa untuk mewaspadai ancaman-ancaman yang akan timbul menjelang dan saat pelaksanaan pemilu. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengimbau ASN agar tidak terlibat berpolitik praktis. Imbauan itu dilakukan untuk meminimalisasi peningkatan pelanggaran pemilu saat masa kampanye.
Untuk mengantisipasi peningkatan pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN saat masa kampanye, Sekda Provinsi Jambi Sudirman kembali mengimbau ASN agar tidak terlibat dan ikut berpolitik praktis. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, ASN yang tidak netral dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi bagi ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis dengan melakukan evaluasi kinerja tanpa adanya laporan dari Bawaslu. Penegasan itu kembali dilakukan setelah munculnya dugaan ketidaknetralan salah seorang ASN di lingkup Pemprov Jambi. Sudirman kembali mengingatkan netralitas ASN sangat penting dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pemilu serentak dapat terselenggara dengan jujur dan adil. Saat masa kampanye, ASN dilarang tidak ikut menyukai, berkomentar, maupun membagikan seluruh aktivitas kampanye peserta pemilu. Jangan masuk ke wilayah-wilayah politik praktis gitu. Dan kecenderungan-kecenderungan yang seringkali terjadi dalam pelanggaran netralitas ASN itu misalnya suka posting, like, share, and subscribe gitu kan segala macam terkait dengan itu. Sebetulnya juga ini kecenderungan-kecenderungan ataupun netralitas yang seringkali terjadi. Oleh karena itu kami sudah jauh-jauh hari mengingatkan itu. Pak Gubernur pun sudah mengingatkan juga. Berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023, masa kampanye pemilu serentak dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berikan penghargaan Raden Suprapto kepada Gubernur Jambi. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menerima penghargaan Raden Suprapto tahun 2024 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Al-Haris dinilai sebagai kepala daerah yang teladan yang juga berperan aktif dalam peningkatan sarana pendukung dan juga fungsi dari kejaksaan. Gubernur Al-Haris menerima penghargaan Raden Suprapto tahun 2024 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain menjadi contoh kepala daerah teladan, Al-Haris juga dinilai berkontribusi dan berperan aktif dalam peningkatan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Penghargaan bergengsi tingkat nasional itu diserahkan langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung RI di Bogor, Jawa Barat. Gubernur Al-Haris mengatakan penghargaan ini akan menjadi semangat bagi kepala daerah untuk bersinergi dengan kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di daerah. Kejaksaan sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memaksimalkan kinerjanya. Menyiapkan sarana dan prasarana yang baik akan sangat membantu kejaksaan untuk menjamin penegakan hukum di daerah. Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, Al-Haris mengajak seluruh gubernur untuk berkontribusi dalam pemajuan kejaksaan di daerahnya masing-masing. Kami semua apresiasi di mana kejaksaan tentu dengan segala tugas yang beliau emban yang tentu sangat banyak memberikan kontribusi di daerah, apalagi dalam hal hukum, asosiasi justice. Ya, banyak hal lah. Nah, ini perlu daerah mendukung sarana prasarananya dan sinergi yang kita bangun sama-sama. Nah, karena tidak mungkin mereka bisa tanpa dukungan kita. Kita mesti mendukung. Meskipun mereka punya anggaran, tapi apa salahnya pemerintah daerah juga ingin agar mereka lebih punya kekuatan dalam bekerja. Ya, contohnya kita membangun diklat misalnya. Ini juga penguatan. SDM kejaksaan ke depan akan baik ke depan. Ini kita harapkan. Untuk memaksimalkan pembangunan sumber daya manusia kejaksaan yang baik, pemerintah Provinsi Jambi yang didukung oleh pemerintah kabupaten kota telah membangun sentral pelatihan kejaksaan yang mumpuni di daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan beserta jajaran dan Forkompinda di lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat menyambut kedatangan Pangdam II Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil. Selain kunjungan kerja, kedatangan Pangdam II Sriwijaya juga untuk bersilaturahmi dan membangun sinergi yang solid antara TNI dan pemerintah kabupaten. Mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sambut hangat kunjungan kerja Pangdam II Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil. Sebelum memasuki rumah dinas Bupati, Majen TNI Yanuar Adil disambut dengan tarian Sikapur Siri, tanda penghormatan tamu agung yang datang. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan menyampaikan bahwa seyogyanya Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dan dirinya menyambut langsung Kunker Pangdam II Sriwijaya di kota Kuala Tungkal. Namun karena ada kesibukan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan, maka Bupati Tanjung Jabung Barat tidak dapat hadir. Wakil Bupati Hairan juga menyampaikan bahwa Tanjung Jabung Barat ini merupakan daerah dengan beraneka ragam suku, agama, dan bahasa, namun tetap solid saling menghargai suatu perbedaan. Sehingga Tanjung Jabung Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal merupakan kabupaten yang aman dan kondusif. Alhamdulillah pada hari ini Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat ini mendapat kunjungan dari Pangdam II Sriwijaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana dalam kunjungan itu hanya bentuknya silaturahmi saja. Pangdam II Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi sambutan hangat pemerintah kabupaten. Sinergi solid TNI bersama pemerintah sangat dikedepankan, terutama dalam bersinergi menurunkan angka stunting. Serta mendekati pemilu 2024 ini, sinergi antara TNI, pemerintah, dan stakeholder terkait dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, kepada jajaran TNI AD diminta untuk menjunjung netralitas TNI dalam menghadapi pemilu 2024. Saya beserta staf kunjungan ke Kodim Tanjung. Yang pertama dalam rangka meyakinkan bahwa anggota saya mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya, khususnya menjelang pemilu tahun 2024. Melalui kunjungan kerja ini, Majen TNI AD Yanuar Adil selaku Pangdam II Sriwijaya dapat melihat kondisi suasana di kota Kuala Tungkal yang merupakan kabupaten pesisir timur laut Sumatera dekat dengan jalur laut dan kabupaten strategis transportasi laut yang sangat dekat dengan Batam dan Singapura. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat ini pembangunan Jalan Tol Betung Tempino telah mencapai 47%. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan kasus tipikor, mantan Direktur Bank Jambi Yunsak El Halkon divonis majelis hakim dengan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Terdakwa dihukum setelah terbukti bersalah dalam kasus medium term note di Bank Jambi pada tahun 2017 hingga 2018 silam. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi medium term note di Bank Jambi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi Kamis sore. Sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan vonis yang dibacakan langsung Ketua Majelis Hakim Ronald Safroni. Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman terdakwa Yunsak El Halkon dengan kurungan selama 10 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Selain kurungan penjara dan denda, terdakwa turut dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai 7,5 miliar rupiah. Dan apabila uang tersebut tidak dikembalikan, maka diganti dengan harta benda terdakwa. Apabila harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan hukuman 12 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar atau kurungan penjara 6 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai 7,6 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun kurungan penjara. Sementara itu, setelah pembacaan vonis ini, terdakwa memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu dan akan melakukan pembelaan pada pekan depan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pengerjaan ruas Jalan Tol Betung Tempino Provinsi Jambi masih dalam progres positif. Hingga awal Januari 2024, realisasi pengerjaan Jalan Tol Betung Tempino mencapai 47%. Pengerjaan fisik ruas Jalan Tol Betung Tempino Provinsi Jambi atau sesi 3 berprogres positif. Pada awal Januari, realisasi pengerjaan jalan tol telah mencapai 47%. Kepala Satker Jalan Bebas Hambatan Jambi, Beni Kristiawan mengatakan, progres pembangunan jalan tol sesi 3 ini masih cukup baik. Saat ini pengerjaan jalan tol masih dalam tahap rigid beton, pemancangan dan pengerjaan lainnya. Dalam pengerjaan jalan tol terdapat beberapa hambatan di lapangan, salah satunya tingginya intensitas hujan yang membuat pengerjaan harus berhenti sementara. Meski terdapat berbagai hambatan, namun pengerjaan jalan tol tetap dipercepat agar selesai sesuai dengan target yang direncanakan pada tahun 2024. Jalan Tempino seksi 3 sudah sekitar 47% ya dari kontrak yang kita punya. Kendala yang dihadapi di lapangan apa aja, Pak? Kendala kalau sekarang hujan jadi masalah juga, tapi ya kita sudah tahu kalau tiap bulan November, Desember, Januari, Februari pasti hujan. Jalan tol sesi 3 ini menghubungkan Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan. Jalan tol ini akan memangkas waktu atau jarak lebih cepat dari biasanya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi hingga saat ini saudara masih belum rampung, walaupun ditargetkan selesai pada Desember 2023. Permasalahan tersebut salah satunya disebabkan karena pembebasan lahan masyarakat. 3 investor masih membangun jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi dari Kabupaten Sarolangun menuju Pelabuhan Talangduku, Kabupaten Muaro Jambi. Meski ditargetkan selesai pada Desember 2023, namun jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi hingga saat ini masih belum selesai. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, terhambatnya pembangunan jalan khusus angkutan batubara salah satunya disebabkan pembebasan lahan masyarakat yang belum selesai. Pemerintah Provinsi Jambi akan mencari solusi dari permasalahan itu, sehingga jalan khusus angkutan batubara segera selesai dalam waktu dekat. Di rapat terakhir itu ada beberapa persoalan terkait dengan lahan-lahan masyarakat yang tidak mau dibebaskan. Kita juga sudah berkomunikasi, termasuk mengantisipasi kaitannya dengan masuknya investor baru yang akan mensupport PT Putra Bulian. Insya Allah Pak Gubernur akan mempertemukan PT Putra Bulian dengan Pak Sam ya, di mediasi kaitannya dengan penuntasan yang menjadi tanggung jawabnya PT Putra Bulian. Untuk mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara, Pemprov Jambi menutup sementara angkutan batubara melewati jalur darat. Upaya itu dilakukan untuk menekan investor agar segera menyelesaikan komitmennya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Menyikapi penolakan para supir terkait instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024 serta kesepakatan bersama Forkompinda Provinsi Jambi yang menetapkan pelarangan operasional angkutan batubara melalui jalanan umum. Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan tidak ada pencabutan kebijakan tersebut. Menyikapi aksi penolakan para sopir angkutan batubara terkait instruksi Gubernur Jambi nomor 1 tahun 2024 serta kesepakatan bersama Forkompinda Provinsi Jambi yang menetapkan pelarangan operasional angkutan batubara melalui jalan umum, pemerintah Provinsi Jambi menegaskan hingga saat ini tidak ada pencabutan kebijakan tersebut. Instruksi Gubernur maupun kesepakatan bersama masih tetap berlaku dan harus ditaati. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, filosofi keluarnya kebijakan pelarangan sejak awal tahun 2024 diberlakukan karena tidak adanya bantuan perusahaan batubara pemegang izin usaha pertambangan untuk mendukung penyelesaian jalan khusus batubara. Tidak kunjung rampungnya pembangunan jalan yang ditargetkan bisa selesai pada akhir tahun 2023 ini, menjadi alasan utama keluarnya kebijakan tersebut. Pelarangan angkutan batubara beroperasi di jalan umum diberlakukan untuk menekan para perusahaan batubara pemegang IUP untuk ikut turut tangan mendorong percepatan penyelesaian jalan khusus.
Hadirnya jalan khusus batubara di Provinsi Jambi menjadi solusi permanen yang diupayakan pemerintah untuk menyelesaikan polemik maupun persoalan kemacetan angkutan batubara yang meresahkan masyarakat. Pak Gubernur juga sudah sampaikan, ini sudah cukup lama memberikan ruang. Pak Gubernur juga akhirnya kan menyampaikan bahwa kalau kita dari dulu mempedomani rekomendasi dari Komisi 5 DPR RI kan sudah tidak bisa tawar-tawar lagi tuh. Pemerintah Provinsi Jambi menekankan kebijakan pelarangan angkutan batu bara beroperasional di jalan umum bukan karena permasalahan dengan para sopir, namun untuk mempertegas komitmen perusahaan batu bara dalam mendorong penyelesaian jalan khusus. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Aktivitas fisik merupakan salah satu komponen yang sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Dan untuk itu perlu adanya peran orang tua, mengajak anak bergerak dan juga bermain untuk kesehatan tubuh. Aktivitas fisik atau gerak pada anak merupakan komponen penting dalam tumbuh kembang fisik anak. Apalagi saat ini, di era teknologi yang membuat anak lebih banyak bermain gadget dan kurang bergerak. Salah seorang akademisi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Jambi, Ade Saputra mengatakan, aktivitas fisik sangat penting bagi anak dan perlu adanya peran orang tua untuk mengajak anak bergerak dan beraktivitas ataupun berolahraga ringan. Peran orang tua menjadi tolok ukur dalam pertumbuhan dan melatih kemampuan anak. Salah satunya sikap mandiri terhadap anak, beraktivitas positif dan berolahraga maupun bermain di luar ruangan. Tentang perkembangan anak tersebut, diantaranya juga bisa membangun dan melatih kemampuan anak, diantaranya itu meningkatkan kemampuan motoriknya, kognitif, terutama kemudian sikap mandiri, anak lebih fokus, kemudian percaya diri, kemudian bisa merangsang imajinasi anak untuk lebih ke arah perkembangan kognitifnya tadi. Semua orang tua juga wajib mendukung hobi yang dilakukan oleh anak, khususnya bidang olahraga yang dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sampah di kota Jambi masih menjadi persoalan serius dan berserakan di bahu jalan. Satu alat berat diturunkan untuk mengevakuasi sampah di kawasan Kebun Kopi Tehok, Kota Jambi. Sampah masih menjadi persoalan utama di kota Jambi. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sampah yang menumpuk dan berserakan di bahu jalan. Salah satunya di kawasan Kebun Kopi Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Untuk mengevakuasi sampah di kawasan tersebut, pemerintah kota menurunkan 1 unit alat berat. Camat Jambi Selatan, Alvin Jalil mengatakan, pihak kecamatan telah menurunkan personil untuk berjaga di tempat pembuangan sampah. Upaya itu untuk memantau agar tidak ada masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditentukan. Menumpuknya sampah di kawasan itu karena banyak masyarakat yang membuang sampah di luar jam operasional yang ditentukan. Pada hari ini sudah memasuki hari yang kedua, kita melaksanakan pengawasan mengenai pembuangan sampah dan waktu pembuangan sampah di TPS Kebun Kopi ini. Tujuannya tentu saja untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai tempat yang pas untuk membuang sampah dan waktu yang pas. Berdasarkan aturan yang berlaku, pembuangan di TPS kontainer sampah hanya diperbolehkan pada pukul 18 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo kembali akan melanjutkan program Dumisake Internet Masuk Desa di tahun ini. Penyediaan jaringan internet melalui program Dumisake tersebut akan diikuti dengan pemasangan repeater untuk memperluas jaringan yang sudah ada. Setelah berhasil merampungkan program Internet Masuk Desa untuk alokasi 80 desa tanpa sinyal pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jambi akan kembali melanjutkan penyambungan jaringan internet untuk 100 desa tanpa sinyal pada tahun 2024. Gubernur Al-Haris mengatakan, penyediaan jaringan internet melalui program Dumisake itu akan diikuti dengan pemasangan repeater untuk memperluas jaringan yang sudah ada. Program unggulan Jambi Cerdas dan Pintar dari pemerintah ini diupayakan untuk menghadirkan ketersediaan jaringan internet di seluruh pelosok desa bagi masyarakat.
Pengentasan daerah tanpa sinyal di wilayah Provinsi Jambi dilakukan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah melalui keterbukaan informasi. Tak hanya itu, Pemprov Jambi juga akan mengupayakan pemaksimalan program internet masuk desa pada tahun 2024 dengan menggandeng Kementerian Kominfo. Sejak tahun 2022, pemerintah Provinsi Jambi berhasil menyambungkan jaringan internet untuk 205 desa tanpa sinyal yang tersebar di sejumlah daerah. Dan berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, ini yang kita mulai launching hari ini. Ya. Yang kedua, saya juga memuji program internet gratis yang selama ini kita bantu ke desa-desa. Apakah sudah bisa, apakah belum? Penyedia akses internet bagi masyarakat pada alokasi anggaran tahun 2024 merupakan lanjutan program pengentasan wilayah-wilayah tanpa sinyal yang tersebar di 305 desa di Provinsi Jambi. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa.